Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umar, Siva Karpet. Di video ini saya akan mulai dengan bercerita, karena ini kejadian barusan saya alami ya, sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi salah satu customer kami itu membeli karpet ke kami ya, karpet musola, buat musola di samping rumahnya. Beliaunya menginginkan harga yang ekonomis. Jadi kami kirimkan berbagai jenis model karpet ya dengan harga yang diminta customer kami, yaitu harga murah. Nah, dari customer kami inginnya itu mendapatkan karpet yang baik namun dengan harga yang relatif murah. Nah, singkat cerita, ketika karpet itu kami kirim dan kami pasang ke musola beliau, beliau kaget dengan karpet yang kami kirim. Karena asumsi daripada beliau itu karpet yang beliau beli, yaitu pas dulu itu kisaran harga 135.000, itu dapatnya itu karpetnya tebel dan halus. Namun kenyataannya ketika kita kirim karpetnya ya seadanya, memang harga segitu, memang ya dapatnya ya karpet itu 135.000 itu. Setelah kami jelaskan panjang lebar dan kami berikan penjelasan dengan memberikan pengertian-pengertian, akhirnya beliaunya mengerti dan mau mengganti dengan membeli karpet dengan harga yang di atasnya. Kejadian seperti ini mungkin sering sekali terjadi di sekitaran kita. Makanya video ini saya angkat itu supaya kalian sebagai pembeli itu bisa memahami dan mengetahui jenis karpet apa yang kalian ingin beli. Kalau kalian lihat ya, jenis karpet masjid itu banyak sekali macamnya, grade-nya juga bermacam-macam. Selain grade dan motif itu dari lokal dan impor juga ada. Kita ambil satu contoh aja, karpet lokal misalnya. Karpet lokal itu banyak sekali pabrikan, ada Universal Carpet, ada Blindo Carpet, dan lain-lain. Nah, dari Universal Carpet itu aja sendiri, itu banyak sekali grade-nya ya teman-teman. Jadi mulai grade, saya sebutnya grade yang paling bawah itu saya sebutnya grade D ya teman-teman. Jadi grade D itu ada sampai grade A plus itu ada. Nah, bayangkan aja ya, ketika teman-teman ingin membeli karpet dan kalian disodori beberapa gambar item karpet yang dikirimkan ke handphone kalian dan kalian mengetahui harganya berbeda-beda. Nah, terus bagaimana cara kalian mengukur kualitas karpet itu? Sebelum kalian lanjutkan video kali ini, silakan tekan tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian terus mendapatkan informasi dan video-video menarik dari kami. Makanya saya membuat video ini agar kalian lebih bijak dalam memilih belanja online karpet masjid. Saya sendiri, walaupun saya mempunyai toko online dan toko offline, saya tetap menyarankan pembeli saya itu untuk belanja karpet itu secara offline atau datang langsung ke tokonya. Karena ya seperti cerita saya di awal tadi, karena mungkin asumsi kalian dengan harga 400.000 misalnya, asumsi kalian itu dapatnya bagus, tebel, tapi asumsi dari penjualnya ternyata 400.000 itu dapatnya ya cuma segini. Nah, di situ ada sekatnya. Apakah tidak bisa belanja karpet masjid itu secara online? Sebetulnya bisa teman-teman ya. Kalau kalian pertimbangkan dengan beberapa cara. Pertama, kalau kalian sudah ada karpet masjid yang terpasang di tempat kalian dan kalian ingin melanjutkan memasang karpet selanjutnya, itu bisa belanja online karena kalian sudah tahu dan sudah mengerti kualitas daripada karpet itu. Jadi tinggal kalian melanjutkan aja dengan membeli karpet selanjutnya. Kedua, kalau kalian ingin belanja online, itu pastikan kalian tahu bahannya. Dengan cara mungkin ketika kalian ingin membeli karpet masjid, ya kalian tahu gambarnya itu dari Tokopedia misalnya atau Shopee ya, misalnya. Tapi kalian wajib pastikan dulu kalian tahu bahannya dan kualitasnya. Dengan cara
kalian mengundang penjual daripada karpet masjid itu, undang datang ke tempat kalian. Itu biasanya akan dibawakan sampel-sampel karpet yang Anda ingin beli. Biasanya dari penjual itu dibawakan banyak sekali sampel karpetnya. Mulai sampel karpet yang kisaran harga 100 ribuan sampai 1 juta itu biasanya akan dibawa ke tempat kalian tanpa kalian datang ke toko offline-nya. Dengan cara kita mengundang daripada penjual karpet, itu juga kita akan dibantu untuk mensurvei atau menghitungkan kebutuhan kita di masjid atau di musola yang akan kita belikan karpet. Karena seringkali perhitungan daripada customer itu ada perbedaan hitungannya dengan penjualnya. Misalkan saja ya, kalau ruangan kalian itu 10 kali 10, nah kebanyakan orang itu mikirnya kebutuhannya adalah 100 meter. Namun kalau karpetnya masjid itu adalah 1,20 meter, berarti kita hanya membutuhkan sekitar 9 saf atau 90 meter. Nah, berarti ada perbedaan sekitar 10 meter, dan itu lumayan kalau kita nominalkan menjadi uang. Biasanya untuk pembelian karpet masjid itu kuantitinya cukup banyak, dan kalau kita nominalkan uangnya juga lumayan banyak, teman-teman. Jadi saya selalu menyarankan untuk pembelian karpet masjid itu dengan menggunakan cara offline. Atau kalau kita maksa dengan menggunakan cara online juga bisa, dengan dua cara yang sudah saya jelaskan tadi. Tak jarang untuk masjid-masjid di desa atau di kota itu konstruksinya itu berbeda-beda. Ada yang masjid lurus-lurus aja, ada juga masjid yang bentuknya itu serong untuk arah kiblatnya. Dan ada juga untuk masjid itu ada tiangnya di tengah. Nah, hal-hal seperti itu seringkali tidak bisa diatasi kalau kita hanya membeli karpet secara online. Karena misalkan untuk konstruksi masjid yang ada tiangnya, kalau kita beli karpetnya itu secara online, terus bagaimana cara kita memasangnya? Padahal di dalam masjid ada tiangnya. Pasti nanti kalau kita pasang dengan cara kita sendiri, hasilnya juga tidak memadai atau tidak bagus. Kalau kita membeli karpet itu secara offline dan kita menjelaskan konstruksi masjidnya itu kepada penjual, nanti pasti dari pihak penjual akan memberikan solusi kepada kita. Biasanya tak jarang dari pihak penjual itu akan mengirim teknisi khususnya atau teknisi pemasangannya ke masjid untuk melakukan setting atau pemasangan di lokasi. Itu jauh lebih aman dan hasilnya pasti akan jauh lebih rapi dibandingkan kita memasang karpet itu sendiri. Terus kalau kita beli offline lagi ya teman-teman ya, itu biasanya kalau pembelian secara offline atau teman-teman itu ingin belinya itu sudah ketemu dengan penjualnya, itu biasanya kalau pembayaran itu dilakukan setelah barang selesai dipasang. Nah, itu kalau di Sipa Karpet seperti itu. Nggak tahu kalau di toko-toko lain. Kalau di toko kami, proses pembayarannya itu selalu dilakukan pada selesai karpet dipasang. Gunanya untuk apa? Bapak Ibu kalau mau membeli itu bisa mengcross-check langsung proses pengerjaan karpetnya di masjid Bapak dan Ibu. Misalkan nanti pada saat pemasangan itu kurang bagus atau kurang rapi, lah nanti Bapak dan Ibu bisa ikut melihat dan ikut mengawasi proses pemasangannya di masjid Bapak Ibu. Jadi aman kalau pemasangannya sudah selesai dan sudah Bapak Ibu cross-check hasilnya rapi, baru Bapak Ibu bisa bayar. Namun ini adalah pengalaman saya pribadi. Saya hanya menginginkan untuk customer atau pelanggan kami itu mendapatkan kualitas kenyamanan dalam berbelanja karpet masjid. Karena biasanya untuk karpet masjid itu cukup kompleks ya teman-teman. Ada kalau misalkan untuk pembelian karpet masjid itu kan melibatkan banyak orang seperti pengurus DKM atau pengurus takmir. Nah, kalau pengurus DKM atau takmir itu ada 5 orang kan pasti harus membutuhkan musyawarah. Kalau hanya melihat gambar saja ya, ketika nanti barangnya datang dan tidak sesuai dengan ekspektasi dari Bapak Ibu, pastinya kan nanti ada gerendul di hati ya.
dan itu juga tidak enak. Makanya saya selalu menyarankan kepada Bapak Ibu yang ingin membeli karpet masjid, diusahakan Bapak Ibu itu tahu bentuk fisiknya, tebelnya berapa, asalnya dari mana, terus kualitas sebelumnya seperti apa. Jangan hanya tertipu harga murah Bapak Ibu, karena harga murah atau mahal itu relatif Bapak Ibu. Jadi yang paling penting itu Bapak Ibu itu tahu bahan dan jenis karpetnya. Namun terakhir, kalau mau Bapak Ibu beli online juga monggo, nggak apa-apa, karena itu juga uangnya Bapak Ibu, jadi ya nggak apa-apa. Saya di sini sebagai yang berkecimpung di dunia pengkarpetan hanya bisa memberi masukan atau memberi nasihat. Kalau dipakai ya alhamdulillah, kalau enggak ya setidaknya saya sudah memberikan saran. Cukup sekian dari saya, Umar Siva Karpet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.